Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersalawat terhadap pimpinan kita dan pelindung kita yaitu Nabi Muhammad wa alihi wa sahbihi, dan juga terhadap keluarganya dan sahabatnya. Wasallama taslima. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan salam sebaik-baiknya salam. Qala Syekhu, telah berkata seorang guru, al-imamu seorang imam, seorang pemimpin, al-alimu seorang yang berilmu, al-allamatu seseorang yang sangat berilmu. Siapa beliau? Yaitu adalah Abu Abdillahi Muhammadun As-Sanusiyu. Nafa'anallahu bihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita bihi, sebab beliau. Amin, amin, amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji itu adalah untuk Allah, Tuhan alam semesta. Wassalatu wassalamu, dan salawat dan salam, ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semoga selalu tercurahkan kepada pimpinan kita, pelindung kita yaitu Nabi Muhammad, khatimin nabiyyina, penutup para nabi, wa imamil mursalina, dan pemimpinnya para rasul. Wa radhiyallahu ta'ala an alihi wa sahbihi ajma'ina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keluarganya Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya semuanya. Wa ba'du, adapun setelah hal yang disebutkan tadi, yang disebutkan di atas, dari bismillah sampai ajma'in. Fahazi kalimatun, maka ini merupakan kalimat. Qasadtu biha, yang saya maksudkan kalimat ini, syarha ma wada'tuhu, untuk menjelaskan apa yang telah saya buat, minal muqaddimati, berupa kitab matan al-muqaddimat, ala sabilil ikhtisari, yang mana kitab al-muqaddimat ini secara ringkas saya buat secara ringkas. Jadi Imam Sanusi itu punya kitab namanya kitab al-muqaddimat, itu kitab matan. Lalu kitab matan al-muqaddimat ini beliau syarahkan sendiri menjadi syarhul muqaddimat. Nah, kalau kitab al-muqaddimatnya itu kan kitab matan. Nah, itu dia ringkas. Di cetakan yang kita pakai sekarang ini, itu cuman sekitar 6 halaman kalau matannya. Nah, lalu wa minallahi subhanahu as'alut taufiqah. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya meminta taufik, lil haqqi, kepada al-haq, was-shawabah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saya meminta shawab, alal aqwali wal af'ali, atas seluruh ucapan dan perbuatan. Jadi ada namanya al-haq, ada namanya as-shawab. Kalau al-haq itu merupakan kebenaran yang bersifat absolut. Tetapi kalau shawab, as-shawab, itu dia merupakan kebenaran yang bersifat relatif. Dia bergantung atas argumen dan dalil yang ada. Jadi seluruh al-haq merupakan shawab, tetapi tidak seluruh as-shawab merupakan hak. Fahwal maulal karimul qadiru, karena dia yaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan al-maula. Al-maula itu artinya sang pelindung, sang maha pelindung. Al-karimu, sang maha dermawan. Al-qadiru, sang maha mampu. Allazi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu yang dia kehendaki dan yang dia pilih. Muqaddimatul ahkami, pengantar terkait pembahasan hukum-hukum. Karena nanti hukum itu terbagi menjadi 3. Ada hukum syar'i, ada hukum adi, ada hukum akli. Al-hukmu isbatu amrin au nafyuhu. Hukum itu adalah mengisbat suatu perkara atau menafikannya, atau menafikan suatu perkara. Yakni anna man adraka amran minal umuri, yakni bahwasanya seseorang yang menalar atau memahami suatu perkara, fa imma yatasawwaru ma'nahu faqat, maka ada kalanya dia ini hanya mengkonseptualisasikan perkara itu aja, hanya digambarkan aja, dibayangin aja, difahamin aja. Walam yahkum bisubutihi wala binafihi, tetapi dia tidak
mengisbat perkara tersebut, dia tidak menghukumi perkara tersebut, baik berupa mengisbat ataupun menafikannya. Fahazal idraku yusama fil istilahi tasawuran. Maka idrak atau pemahaman yang semacam ini di dalam ilmu kalam itu disebut sebagai tasawur. Kaidrakina masalan anna ma'na al-hudus al-wujudu ba'dal adam. Sebagaimana idrak kita misalkan bahwasanya makna al-hudus itu adalah keberadaan setelah ketiadaan. Al-hudus itu merupakan keberadaan yang didahului oleh ketidakadaan. Walam nusbithu li amrin wala nafyahu wala nafainahu anhu. Tetapi kita tidak mengisbat perkara tersebut, kita tidak mengisbat sifat al-hudus tersebut li amrin kepada suatu perkara wala nafainahu anhu, dan juga kita tidak menafikan sifat al-hudus tersebut daripada suatu perkara yang lain. Wa imma ayatasawwaru ma'a zalika subuta zalika al-ma'na li amrin aw nafyahu anhu. Dan ada kalanya kita ini selain kita mengkonseptualisasikan suatu perkara, kita juga mengisbat makna daripada perkara tersebut terhadap perkara yang lain. Atau kita menafikan perkara yang tersebut daripada perkara yang lain. Atau kita menafikan daripada makna perkara tersebut daripada perkara yang lain. Fahazal idraku yusama fil istilahi tasdiqan. Maka idrak ini yang dia selain mengkonseptualisasikan, tetapi dia juga mengafirmasi ataupun menegasi perkara tersebut. Ini dinamakan tasdik di dalam istilah ilmu kalam. Wa isama aidan hukman, dan dia juga dinamakan hukum. Ka isbatina al-hudusa masalan ba'da tasawwurina li ma'nahu lil awalim. Seperti kita mengisbat sifat al-hudus misalkan, setelah kita mengkonseptualisasikan makna al-hudus itu sendiri, yang berarti sebuah keberadaan yang didahului oleh ketidakadaan, kepada al-awalim. Awalim itu apa? Wahya ma siwal maula tabaraka wa ta'ala. Itu adalah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fanaqulu, lalu kita, atau sehingga kita berkata, atau sehingga kita berstatement, al-awalimu hadisatun. Al-awalim yaitu segala sesuatu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, hadisatun, itu didahului oleh ketidakadaan. Au nafihi amman wajaba qidamuhu, atau menafikan sifat al-hudus tersebut daripada zat yang wajib kidamnya. Jadi ada sifat al-hudus, ada sifat al-qidam. Kalau al-qidam ini dia keberadaan yang tidak didahului oleh ketidakadaan. Tetapi kalau al-hudus itu adalah keberadaan yang didahului oleh ketidakadaan. Maka kalau kita pengen pasnya bukan disebut ada al-hudus ini, tetapi al-hudus itu adalah diadakan. Sesuatu yang pantas untuk dianggap ada adalah sesuatu yang tidak didahului oleh ketidakberadaan. Wahwa maulana tabaraka wa ta'ala, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fanaqulu maulana jalla wa ala laysat bihadisin. Maka kita berstatement bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak didahului oleh ketidakadaan. Fa isbatu amrin li amrin, maka mengisbat suatu perkara terhadap perkara yang lain, atau nafihu anhu, atau menafikan perkara tersebut daripada perkara yang lain. Wal musamma hukman, itu adalah dinamakan sebagai hukum. Wabillahi ta'ala at-taufiqu, wabillahi ta'ala at-taufiqu, dan taufik itu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqasimu ila salasati aqsamin, syar'iyyin wa adiyyin wa aqliyyin. Dan hukum-hukum tersebut itu terbagi menjadi 3 bagian. Bukan hukum-hukum. Hukum tersebut itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah syar'i, hukum syar'i, adi, lalu hukum akli. Nah, di dalam syarahnya ini disebutkan yakni annal hukma allazi huwa isbatu amrin aw nafyuhu yatanawwa'u ila salasati anwa'in.
bahwasanya hukum, yang mana hukum itu merupakan mengisbat suatu perkara ataupun menafikannya, itu terbagi kepada 3 macam. Terbagi menjadi 3 macam. Wahya salah satu mazkurah, yaitu adalah 3 yang telah disebutkan. Li'anna subuta aw nafya allazaini fil hukmi imma yastanida ila syar'i. Karena sesungguhnya pengisbatan atau penafian yang ada di dalam hukum itu ada kalanya dia bersandar kepada syariat sekiranya bihaitsu la yumkinu ayyu'lama illa minhu. Sekiranya itu tidak mungkin untuk diketahui kecuali melalui syariat, aula ataupun enggak melalui syariat, melalui yang lain. Wasani imma yaktafi al-aqlu fi idraki min ghairi ihtiyajin ila takarrurin wa ikhtibarin aula. Ada kalanya akal itu cukup di dalam memahami hukum tersebut, baik di dalam menafikannya ataupun mengisbatnya. Min ghairi ihtiyajin, tanpa membutuhkan, ila takarrurin, terhadap pengulangan, wa ikhtibarin, dan eksperimen, aula ataupun enggak melalui akal. Melalui apa? Melalui adah misalkan. Atau melalui syariat yang di atas tadi. Hukum adi ini bisa juga kita artikan suatu hukum sistem alam semesta. Suatu sistem alam. Misalkan api itu adalah panas. Kita bisa untuk membuat konsep alternatif. Kalau akli nggak bisa kita buat konsep alternatif. Bergerak sekaligus diam. Diam sekaligus bergerak. Nggak bisa. Objeknya sama, bergerak sekaligus diam. Diam sekaligus bergerak. Itu nggak bisa. Satu itu, setengah itu lebih besar daripada keseluruhan, nggak bisa. Yang ada setengah itu lebih kecil daripada keseluruhan. Itu akli. Ada yang adi. Adi ini bisa kita buat konsep tambahan. Kita merekayasa konsepnya tersebut. Maka nanti sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan itu disebutnya sebagai khawarikul adah. Ntar khawarikul adah itu ada mu'jizat, ada karamah, ada ma'unah, ada ihanah, ada istidraj, ada ihanah. Ada 5. Hal khawarikul adah. Fal awalu, maka yang pertama asyar'iyyu, yaitu hukum syar'i, ka qaulina fil isbati, seperti perkataan kita di dalam mengisbat as-salawatul khamsu wajibatun, wa qaulina fi nafi saumu yauma asyura'a laisa biwajibin. Kalau dalam mengisbat seperti perkataan kita bahwasanya salat lima waktu itu wajib, dan kalau di dalam menafikan seperti perkataan kita bahwasanya puasa hari Asyura itu tidak wajib. Wasani al-aqli ka qaulina fil isbati al-'asharatu zawjun wa qaulina fi nafi as-sab'atu laysat bizawjin. Nah, kalau hukum akli di dalam mengisbatnya itu seperti perkataan kita bahwasanya 10 itu adalah genap, dan seperti perkataan kita kalau di dalam menafikan bahwasanya 7 itu bukan genap. Wa qaulina fi nafi aidan ad-diddani la yajtami'ani, dan seperti perkataan kita juga di dalam menafikan bahwasanya ad-diddan, 2 yang bertentangan itu la yajtami'an, tidak akan berkumpul. Wasalisu al-adi, yang ketiga adalah hukum adi. Ka qaulina fil isbati syarabu sakan jabini muskinun lis-safra'i. Seperti perkataan kita di dalam mengisbat bahwasanya syarabu sakan jabin, meminum sakan jabin, muskinun itu pereda, lis-safra'i, penyakit kuning. Wa ka qaulina fi nafi, dan seperti perkataan kita di dalam menafikan al-fatiru minal khubzi, roti yang tanpa ragi. Fatir itu roti yang tanpa ragi. Minal khubzi, al-fatiru minal khubzi, fatir yang merupakan daripada jenis roti. Fatir, roti yang tanpa ragi. Laisa bisari'il inhidam, itu tidak cepat dicerna. Suma yanqasimu hadzal adiyu ila qismain. Kemudian hukum adi ini terbagi menjadi 2. Adiyun qauliyun, adiyun qauliyan ka raf'il fa'ili wa nasbil maf'uli wa nahwi zalika min al-hakami lughawiyyati wa nahwiyah. Seperti rafa'nya fa'il, nasabnya maf'ul, dan yang lain-lain yang termasuk hukum bahasa dan hukum nahwu. Wa adin fi'liyin kal misalainil mazkurain. Ada juga adi yang sifatnya fi'li. Adi yang fi'li seperti 2 contoh yang telah disebutkan yang tadi atas tadi.
Wa kullu wahidin min hadzal aqsami salasah wa ya syar'i wal aqli wal adi. Nah, tiga ini syar'i, akli, adi, dan qasimu ila qismain daruriyyin wa nazariyyin. Itu terbagi menjadi dua bagian, ada yang daruri, ada yang nazari. Fad daruriyyu ma yudraku subutuhu aw nafyuhu bila ta'ammulin. Kalau daruri itu adalah yang pengisbatan atau penafian hukumnya itu bisa diketahui tanpa melalui analisa. Wa nazari ma la yudraku adatan illa bita'ammul. Nah, kalau nazari itu biasanya harus membutuhkan ta'ammul, membutuhkan penalaran yang mendalam, membutuhkan penganalisaan.